udah lelah gitu. Ini kayak di sini kan. Oke, berjumpa kembali dengan saya di channel Pastor Toga Parlindungan Simanjuntak. Hari ini bersama-sama dengan siapa? Verone Richard. Verone Richard, kemudian Joseph Wei dan Kelvin apa? Turangan. Oke. Hari ini kita akan share sesuatu mengenai kehidupan kembali, dan kita mempercayai sebuah perkara, dan hari ini kita akan membahas mengenai Psalm 23 verse 1 to 6. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Kami bersyukur hari ini Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan ada atas kami, dan kasih Tuhan melingkupi kami dan menjadikan kami baru setiap waktu. Hari ini berkati hamba-Mu, berkati Richard, berkati Joseph, berkati juga Kelvin ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami bicarakan sebentar dalam merenungkan firman Tuhan, hati Tuhan disenangkan dan digirangkan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup orang-orang percaya dan hidup orang-orang benar. Namun kita akan lihat apa sih yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman-Nya dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti Joseph akan bacakan buat kita semua. Joseph baca dengan suara yang lantang dan suara yang keras. Ya. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan kekurangan aku. Memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku pada yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dayangmu dan Tuhanmu, Itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku. Yang dapat melawanku, kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh berlimpah. Kebajikan dan kebenaran belaka akan menjadi aku sebelumku. Akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat ini berkata di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan apa? The Lord is my shepherd. Dan dilanjutkan dia berkata begini, I shall not want. Nah tadi Joseph bahasa Inggrisnya takkan kekurangan aku. Kekurangan itu bahasa Inggrisnya apa? Lack. Menurut Verone, apa itu sih kekurangan itu menurut kamu apa? Lack. Kekurangan sejenis. Kekurangan itu bukan sejenis, tapi apa yang kamu tahu mengenai kekurangan gitu kira-kira? Tidak merasa puas dengan apa. Kekurangan itu tidak merasa puas. Nah, Joseph tadi bilang lack. Takkan kekurangan aku. Kenapa Alkitab bilang gini, takkan kekurangan aku, bukan I shall not lack. Kenapa dia bilang I shall not want? Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. I shall not want. Want itu adalah sebuah kata sifat yang artinya adalah lebih kepada keinginan, hasrat, kemauan, kerinduan. Kalau dalam bahasa rohaninya, kehausan, rasa lapar, keinginan kita. Nah, tadi Joseph bilang bahwa kekurangan itu dalam letter luck-nya dalam bahasa Inggris lack. Ya, saya jadi teringat kalau orang bepergian kemana-mana. Tadi bisa jelaskan kalau orang pergi dari Amerika ke Jakarta misalnya. Taruhlah kita gambarkan dari Amerika ke Jakarta itu 12 jam misalnya ya. Karena ada yang mungkin sampai 16 jam atau 18 jam bahkan ya.
Tapi taruhlah kalau kita cuma sekitar 12 jam. Ya, 12 jam dari Amerika menuju ke Jakarta. Dia terbang siang. 12 jam seharusnya dia sampai jam berapa? Malam. 12 malam. 12 malam. Betul ya Kelvin? Jam berapa? 12 malam. 12 malam. Coba bayangkan kamu terbang dari Amerika menuju ke Jakarta. Kamu sampai di Jakarta, berangkat dari Amerika jam 12 siang. Sampai di Jakarta jam 12 siang juga. Dalam pikiranmu kan kamu akan bilang gini, oke, nanti sampai saya di Jakarta jam 12 malam, saya akan tidur, beristirahat. Tapi ternyata nggak bisa istirahat, malah disuruh bekerja. Karena nggak ada orang tidur jam 12 siang. Bukan tidur malam berarti gitu ya. Nah jadi Jadi kita ingat dalam bahasa sehari-hari orang suka bilang gini, kenapa kamu kayaknya kurang semangat? Aku baru pulang jet lag. Nah, kenapa Alkitab tidak menggunakan kata lag? Tapi dia bilang, I shall not want. Coba Joseph bisa jelaskan sedikit? Aku tidak akan mengingini. Aku tidak akan mengingini. Ataupun aku udah puas, gitu kira-kira ya. Jadi aku udah tidak membutuhkan yang lain. Aku sudah tidak haus lagi. Aku udah nggak lapar lagi. Bayangkan kalau Joseph ataupun kalian semua lagi makan, udah puas. Kalau udah puas, ditawarkan makanan yang lain, mau terima nggak kira-kira? Nggak cukup. Udah cukup. Karena bilang apa? I am full. Gitu ya? Iya. I shall not want. Takkan kekurangan aku. Betul ya? Iya. Nah, jadi tetapi pada hari-hari ini kita masih mendapati banyak orang Kristen merasa kekurangan. Kira-kira menurut Perone, kenapa ada banyak orang Kristen merasa kekurangan? Dari ayat yang kita baca ini, Tuhan bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Ini jaminan. Takkan kekurangan aku. Jadi kenapa orang Kristen masih ada kekurangan? Yuk, suaranya agak kencang. Karena dia tidak membuat Tuhan sebagai gembalanya. Oke. Karena tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Ya kan? Iya. Pertanyaan saya sama Kelvin. Banyak nggak orang yang kamu kenal orang Kristen tapi selalu merasa kekurangan? Banyak nggak? Banyak. Bisa kasih contoh siapa-siapa? Hah? Nggak usah lah. Karena ini kan lagi live kan. Karena lagi live ya. Iya. Iya. Tapi buktinya banyak ya. Joseph, kamu ketemu nggak orang Kristen yang selalu merasa kekurangan? Wewe sering lihat? Banyak ya. Di sekelilingmu banyak? Di kantor tempat Wewe bekerja banyak? Banyak. Udah kerja mati-matian, habis-habisan. Dapat gaji, tapi tetap merasa kekurangan. Ya enggak lah, kita nggak bisa bahas sampai kepada korupsi, ya. Kita nggak bahas sampai kepada korupsi. Tapi banyak orang mati-matian, habis-habisan, kerja siang malam semua dilakukan, tapi tetap kekurangan. Dan itu masalahnya orang Kristen. Orang yang kita lihat juga sering ke gereja, tetapi masih suka merasa kekurangan. Joseph tadi temukan itu banyak orang, ya. Temukan orang-orang di sekelilingmu ya, orang-orang yang kita pikir, wih keren kerjaannya hebat, bagus dia, ya, banyak hal yang dia lakukan, wah keren, bahkan melayani juga keren. Kita temukan juga bukan cuma di kantor kita ya, di kantor banyak orang Kristennya nggak? Kita nggak lagi bicara tentang orang di luar Kristen ya, kita lagi bicara tentang dunia kekristenan, betul ya Joseph ya? Di kantor mulai bos Kristen kan Joseph? Kristen. Lalu pegawai-pegawai banyak Kristen nggak? Banyak Kristen, ya kan? Dan tapi kita melihat ada aja yang merasa kekurangan. Nah, sementara Alkitab ini bilang gini, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan tadi kan kalau dalam bahasa letterleknya lack. Tetapi Tuhan pakai di sini Alkitab menyatakan dengan want.
keinginan. Yang artinya sederhana gini, bisa disimpulkan, coba bisa simpulkan. Kalau Tuhan adalah gembalamu, kamu gak akan menginginkan yang lain. Kalau Tuhan adalah gembalanya Joseph Weisenway, maka Joseph Weisenway hidupnya dipuaskan dari seluruh aspek kehidupan. Takkan kekurangan aku. Nah, jadi kalau kita lihat kira-kira kesimpulan kamu di ayat yang pertama ini apa, Verone? Kalau kamu lihat kesimpulan dari ayat yang pertama ini, berapa persen sih orang-orang Kristen yang kekurangan? Banyak atau sedikit? Banyak, lumayan. Dan kenapa banyak orang Kristen merasa kekurangan? Lagi belajar. Cuma satu aja. Ya? Cuma satu aja. Gimana? Karena orang Kristen tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Oke. Gitu ya. Jadi dari ayat pertama ini kita bisa ngerti bahwa kenapa banyak orang Kristen menderita hidupnya? Kenapa orang Kristen tertekan batinnya? Kenapa orang-orang yang dinyatakan sebagai orang percaya hidupnya stres? Banyak masalah. Masalah nggak apa-apa, banyak masalah. Tetapi kan gini, masalahnya itu adalah kalau orang Kristen itu menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka dia akan memperoleh jalan keluar yang tepat. Dia akan I shall not want. Maka orang Kristen yang menjadikan Kristus Yesus sebagai gembala selalu akan merasa terpuaskan, dipuaskan. Aku nggak menginginkan yang lain. Kekurangan ini yang terjadi. Betul ya Joseph ya? Kalau cuma masalah harta, kekayaan, uang, pertanyaan saya sama kalian-kalian ini kan ketemu dengan orang-orang hebat tiap hari ya. Ketemu profesor bahkan. Betul kan? Ya. Betul. Tapi banyak nggak coba profesor yang kekurangan kita lihat? Sangat kekurangan bahkan mereka. Kenapa? Utang. Banyak utangnya. Kenapa bisa jadi berhutang? Hutang sih nggak masalah. Yang masalah itu nggak bayar hutang. Tapi banyak orang Kristen tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Jadi banyak orang tetap merasa kekurangan, keinginan. Nah, I shall not want. Yang digembalakan Tuhan itu apa? Seluruh hidup kita. Dan yang terutama itu dikatakan ini, I shall not want. Keinginan-keinginan kita, biar Tuhan juga yang menggembalakan semua keinginan-keinginan hatimu. Ya, ingin apa? Ingin kawin? Masa depan yang luar biasa. Coba agak kencang ya karena ingin apa? Ingin masa depan yang luar biasa. Masa depan yang luar biasa. Nah, masa depan yang luar biasa itu ada di mana? Tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Jadi masa depanmu itu juga serahkan kepada pengembalaannya. Ya? Ya. Kenapa banyak orang kecewa hari-hari ini? Karena menjadikan Togap sebagai gembala. Walaupun gembala. Walaupun memang status saya sebagai gembala jemaat. Tetapi gembala yang agung itu siapa? Tuhan Yesus. The Lord is my shepherd. Amin. Amin. Nah, banyak kali kita merasa bahwa ya gembala saya ini nggak bener lah gembala saya. Ya manusia ya memang begitu. Kenapa orang keinginan-keinginan hatinya tidak terpenuhi? Karena memang masih berharap kepada manusia, gembala yang dia lihat di dunia ini. Ya, jadi dari ayat pertama kita bisa ngerti, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ada bahasa milenialnya, Pak. Bahasa milenialnya apa? I don't care about all things anymore. Oh iya, sedap. I don't care about all things anymore because the Lord is my shepherd. Ada terjemahan. Nah, terjemahkan saya apa? Dalam bahasa Mandarin apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Indonesia. Dia kurang apapun kalau Tuhan bergembala. Iya, aku takkan kekurangan apapun. Karena apa? Karena aku sudah dipuaskan. Ya. Jadi, yuk mari kita orang-orang percaya, orang benar, kita harus mengerti bahwa semasa muda kalian sekalipun jadikan Tuhan sebagai gembala, maka hidupmu akan terpuaskan. I shall not want. Bukan dibilang I shall not lack,
takkan kekurangan aku. Enggak gitu, tapi I shall not want. Aku gak akan menginginkan yang lain. Ya. Karena Yesus itu cukup bagiku. Amin. Amin. God is Enough. enough for me. Ada lagunya, coba Joseph. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is apa katanya? In you. In you. God. The Lord is my shepherd. Nah, lalu ayat berikutnya dikatakan lanjutan daripada ayat ini, takkan kekurangan aku. Dia bilang gini, apa Yosef? Ia memberi aku keadaan tenang, dia membaringkan. Dia membimbing. memberi aku keadaan tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ya, oke, saya ulang ya. Ayat 2 bilang gini, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput Hijau. hijau. Ia membimbing aku ke air yang Tenang. tenang. Ya kan? Tuhan gak cuma berjanji bahwa dia akan memuaskan, tetapi dia bilang gini, dia yang membimbing aku di padang yang berumput Hijau. hijau. Kenapa kita gak membutuhkan yang lain? Karena Tuhan tahu dia bawa kita kepada padang yang berumput Hijau. hijau. Lalu dia bilang, ia membimbing aku ke air yang Tenang. tenang. Tuhan itu tahu. Dia nggak bilang gini, ia membimbing aku ke air terjun. Enggak. Ya kan? Iya. Manusia zaman sekarang ini sukanya arung jeram. Iya. Betul ya? Suka tantangan katanya. Tuhan itu melewati semua batas-batas tantangan. Tapi dia tahu kebutuhan kita masing-masing. Dia gembala yang baik. Nanti kalau dibaca dalam Yohanes pasal 10, dia gembala yang baik. Nah, tapi dia bilang gini bahwa dia nggak bawa kita ke air yang terjun tadi, arung jeram. Enggak, dia nggak bawa kita ke sana. Harus darah. Tapi dia membawa kita, membimbing aku ke air yang Tenang. tenang. Karena dia gembala yang Baik. berbaik. Nah, coba saya mau tanya satu-satu. Kondisi hatimu lagi tenang nggak sekarang, Kelvin? Kalau saat ini sih masih ada yang Apa? sedikit problem. Problem. Kenapa problem? Ada Problem. Kamu diputuskan sama cewekmu? Oh. Enggak sih. Hah? yang lain lah pokoknya. Masih ada sedikit-sedikit yang Perlu dibereskan. Iya. Iya. Jadi kalau demikian kan tetap butuh engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala. gembala. Harus kamu bilang gini, oke, ada sedikit-sedikit masalah, tapi tetap bilang gini, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dia membimbing Kelvin ke air yang Tenang. tenang, bukan ke air terjun Kelvin. Zaman sekarang anak muda senangnya apa katanya memicu adrenalin. Adrenalin. Iya. Tapi adrenalinmu tuh Tuhan lebih tahu sebetulnya, ya. Banyak orang sekarang memicu adrenalin, lari sana sini, pelarian sebetulnya. Kalau Tuhan jadi gembalamu, engkau akan bisa berkata, I shall not want. Ya, ayat 3 dia bilang gini. Yuk baca yang kuat ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ia menyegarkan jiwa. Jiwa itu di mana sih? Jiwa itu kan di pikiran kita ya, pikiran kita. Oh, manusia itu paling banyak bermasalah dengan jiwanya. Ya, perebutannya kan di jiwa. Antara roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa, roh, dan tubuh, gitu ya. Jiwa, roh, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Sorry, yang di tengah-tengah apa? Roh, Jiwa. roh, jiwa, dan tubuh. Peperangannya terbesarnya di sini, di pikiran, di jiwa. Di jiwa. Karena nanti yang memutuskan untuk engkau hidup mengikuti tubuh atau mengikuti roh itu adanya di Jiwa. jiwa. Makanya Tuhan bilang gini, ia menyegarkan jiwaku. Dia nggak langsung bilang, ia menyegarkan rohku. Ya.
Yang Tuhan bilang adalah dia menyegarkan jiwaku. Dia nggak bilang menyegarkan rohku. Amin. Nah jadi Tuhan itu tahu fokus kehidupan kita. Jadi peperangan itu di jiwa, peperangan terbesar. Apalagi sebagai pria-pria, peperangan terhebat kita itu adalah di pikiran kita. Jadi ingat baik-baik, Tuhan itu gembala yang baik. Dan dia berkata, ia menyegarkan jiwa. Tuhan nggak pernah Tuhan tahu kebutuhan jasmani kita, dia tahu. Dia juga tahu kebutuhan roh kita. Tapi manusia itu perlu diingat, manusia itu memutuskan dan menimbang segala sesuatu di jiwanya. Makanya Tuhan bilang gini, ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Dia segarkan jiwa kita, dia isi dengan kebenaran firman, sebab dia gembala yang baik. The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want itu keinginan-keinginan itu muncul dari jiwa kita. Nah, waktu itu kita bisa menang, makanya Tuhan bilang tadi, ia, Tuhan, gembala yang baik itu menyegarkan jiwa. Gitu. Dibawalah kita kepada, dia bilang gini, menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar. Makanya kalau kita menjadikan dia sebagai gembala, jiwa kita juga disegarkan sama Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita akan mengarah kepada kehidupan yang benar. Menuntun aku ke jalan yang benar. Dan ini yang saya suka. Oleh karena namanya. Yang artinya gini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kita dibawa kepada jalan yang benar? Karena dia adalah kebenaran. Jadikan Tuhan sebagai gembala, maka engkau akan dituntun ke jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya yang benar, Tuhan yang benar. Amin. Amin. Ya, jadi ngerti ya. I shall not want. Kalau orang udah melakukan kebenaran, dia nggak takut apa-apa. Setuju ya? Kalau orang berjalan dalam track yang benar, menuntun aku ke jalan yang benar, maka orang nggak akan ragu menjalani kehidupan. Kenapa orang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa takut? Karena nggak benar. Ya, bayangkan kalau kita bermasalah nih, atau saya dengan Verone bermasalah. Kalau saya nggak benar, saya nggak akan berani ketemu dia. Tapi kalau saya benar, oke, nggak apa-apa. Telepon terus. Iya. Ada apa ya? Saya minta maaf kalau saya salah, kan gitu kan? Kalau ada orang bilang gini, saya minta maaf kalau saya salah, berarti kan dia nggak salah kan? Kan cuma bilang kalau saya salah, gitu kan? Tapi kalau orang udah tahu dia salah, dia kan tinggal bilang saya minta maaf. Beda kan? Saya salah. Tapi kalau orang yang benar dia bilang gini, kalau saya salah saya minta maaf, karena dia benar. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. The Lord is my shepherd, I shall not want. Oleh karena namanya, kebenaran itu sendiri. Jadi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala nggak perlu pembelaan dari dunia. Amin. Ya siap ya. Coba menurut Yosef gimana? Kamu pernah nggak disalah-salahin tapi ternyata kamu nggak salah? Nggak pernah ya? Kamu pernah? Kelvin? Nggak pernah. Kamu pernah nggak disalah-salahin nggak? Nah, sering gitu kan? Kamu ini gimana? Tapi kalau Tuhan gembala kita akan bilang gini, nggak apa-apa. Ya kamu salahin saya nggak ada masalah buat saya. I shall not want. Kalau saya dimarahin karena memang saya salah. Iya. Kalau kamu salah dimarahin ya itu karena salahmu sendiri ya, kamu ya harus bertobat. Self itu kan sebuah keharusan. Self not want. Keharusan tidak ingin gitu. Jadi kalau mau diterjemahkan Iya, takkan. I shall not want. Saya tidak lagi punya keinginan gitu. I shall not want. Saya tidak lagi punya keinginan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan
sudah memuaskan aku. Iya. Nah, itu dia. Tapi but you must memberikan tempat terbaik buat Tuhan apa? Saya The best room for God. give the best room for God. Give the best room for God, to God, gitu boleh lah ya. Berikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Maka engkau akan bisa berkata, I shall not want. Dan hebatnya dia bilang gini, dia membimbing kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Because his Name. Great. name, great name above all Name. name. Oke, ayat yang keempat, baca lagi Joseph, kencang. Sekalipun aku berjalan dan lembah kelamin, aku tidak takut bahaya. Engkau beserta aku dan aku dan Tuhanku itu yang menghibur aku. The Lord is my shepherd, I shall not One. want. Bahkan dibilang gini dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah Kekelaman. kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Wih, hebat ya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Inggris dibilang gini, yeah. Baca dulu, siap. Kamu yang baca. Bahasa Inggris ayat 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, there at the side of the comfort. To the valley of the, apa katanya? Shadow of death. Shadow of death. Bayang Sekalipun kematian. aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bayang kematian. Ini nih, the shadow of death, bayang-bayang kematian. Wow. Keren banget. I shall not want. The Lord is my shepherd. Takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena engkau beserta dengan aku. Memangnya sekarang lagi di lembah bayang-bayang maut? Hah? Hah? Oh, kemarin kan Kelvin sempat kena COVID ya? Tapi bukan Apa? apa itu, cuma Hiburan aja tuh. istirahat. Nah, itu Dikasih kesempatan istirahat aja. diberi kesempatan istirahat karena kamu percaya bahwa Tuhan adalah Gembala. gembalamu. Bukan pastor togap gembalamu. Sebenarnya sih, kalau mau cerita sedikit sih, sebenarnya Kuat suaranya biar kedengaran. saya orangnya kan kalau misalnya segala sesuatu langsung panik, khawatir kan. Jadi pas saya terpapar virus corona, bilang positif corona, saya langsung sempat ingat kata-katanya Pak Togap itu yang waktu kita belajar di rumah kan. Kuat buka Pak. Waktu kita belajar di rumah terus saya ingat kata-kata begini, jangan jadikan keadaan yang menguasai pikiran dan perasaan kita, tapi pikiran dan perasaan kita lah yang harus menguasai keadaan atau virus corona ini. Jadi kalau kita sering saya ini udah positif corona nih, berarti saya udah mau mati kan. Udah banyak di luar sana mati karena virus corona. Tapi yang saya percaya begini, memang sih banyak orang mati karena virus corona, tapi maksudnya itu saya lihat di Itu YouTube. pemicunya. Tapi yang saya pegang cuma begini, hidup dan mati manusia itu bukan di tangan virus corona, tapi di tangan Tuhan. Cuma itu aja sih yang Mantap. Jadi jangan biarkan keadaan menguasai jiwamu. Itu tadi ayat 3. Ya kan? Dia bilang apa? Ia menyegarkan jiwaku. Nah, tetapi mari biarkan pikiran kita yang menguasai keadaan. Luar biasa. Ternyata firman Tuhan yang kita bahas 3 bulan lalu, bayangkali ya, bisa membawa Kelvin melewati lembah-lembah bayang maut. Sekalipun kena virus corona, tapi tetap meyakini bahwa hidup dan matiku itu adalah ada di tangan Tuhan. Apa tadi katanya? The shadow of the Shadow of death. valley, apa tadi? Shadow of death. The valley of death. The valley of death, lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. The valley of death, lembah bayang-bayang maut. Ngalamin kemarin kan? Ya gitu. Tapi pikiranmu, karena jiwamu dibawa gembalamu kepada air yang tenang, maka engkau nggak takut bahaya, karena engkau beserta dengan Tuhan. Gitu, Chef ya?
Oke, ayat yang kelima ya. Dikatakan gini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini ayat ini saya senang juga nih. Karena kadang-kadang orang berpikir, waduh Tuhan ini kok kejam. Tahu gada ya? Gada itu sebuah, kalau gembala biasa bawa gada. Gada itu bentuknya gini nih. Ada tongkatnya, lalu ada bulatnya begini. Orang suka pakai untuk perang juga, untuk mukul. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba bayangkan, Daud bilang gini, Tuhan engkau gembalaku. Gada itu dipakai untuk bukan menghindarkan, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Tongkat yang dipakai untuk memukul, gitu kan? Gadamu berarti apa yang dipegang oleh tangan Tuhan yang bisa mungkin membuat kita rasa nggak nyaman, sakit, mungkin merasa tidak tenang, bahkan kadang-kadang tongkat dipakai mukul kita. Tapi Raja Daud bilang gini, itulah yang menghibur. Sama seperti saya punya anak, kadang-kadang saya pukul dia mungkin rasa sakit, tapi itu penghiburan buat dia, karena saya ini kan bapaknya lah, menggembalakan dia. Jadi waktu dia saya pukul, sebetulnya saya sedang mengingatkan dia. Nah, jadi kita juga perlu punya pengertian demikian. Kadang-kadang Tuhan yang sebagai gembala kita ini membiarkan kita ataupun mendisiplin kita sampai kadang-kadang tongkatnya dipukul ke kita. Tapi itu penghiburan buat kita. Alkitab bilang gini, yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Jadi orang-orang yang dikasih ditegur dan dihajar. Kalau nggak dikasih ditegur dan dihajar nggak? Ya enggak. Dibiarkan. Waktu dibiarkan itu namanya anak-anak gampangan. Gitu. Tapi karena kita ini menjadikan Tuhan sebagai gembala, the Lord is my shepherd, I shall not want. Takkan kekurangan aku. Kenapa kita gak kekurangan? Karena ada gada dan tongkat yang selalu memperhatikan kita. Itu yang menghibur kita. Ayat yang kelima, baca kencang-kencang sampai ayat yang keenam. Kau menjalan jalan baikku dan pahlawanku. Sampai kelima aja ya. Engkau mengurapi kepalaku dan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini juga hebat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan kita lagi mau perang, tapi kita makan dulu nih. Ya, siap. Sana mau nyerbu, nggak apa-apa, kita makan aja dulu ya. Mau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hebat ya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau engkau punya gembala, jadikan Tuhan sebagai gembala, lawanmu itu gemetar. Kenapa? Karena bukan berhadapan dengan kita, dia berhadapan dengan gembala kita. Daud waktu menuliskan ini, dia punya pengalaman sebagai gembala. Kalau ada singa, macan, ataupun apa yang mau menerkam gembalaannya, dombanya, bukan dibiarkan, dia dulu yang datang. Bahkan dalam ayat-ayat firman Tuhan dikatakan apa? Dia menyobek mulut beruang, mulut singa dia sobek. Kenapa? Karena dombanya tetap makan aja, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi kalau Tuhan gembala kita, sekalipun musuh datang, makan aja terus. Nanti Tuhan yang berperang ganti. Makanya ada lagunya, Allah yang berperang ganti kita. Masalahnya dia gembala nggak dalam hidupmu. Amin. Kalau Tuhan adalah gembalamu, I shall not want. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6 terakhir, Yosef. Iya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti. Kebajikan itu apa? Hati yang memberi, hati yang suka menolong, kebajikan. Hati yang memperhatikan orang lain, hati yang merendahkan hati di hadapan banyak orang, di hadapan Tuhan, melayani, itu kebajikan. Makanya kan saya selalu ajak kalian melayani. Yuk melayani ya, Verone, Kelvin. Sederhana apapun, melayanilah di rumah Tuhan. Ya?
Di rumah Tuhan yang dimaksud di sini apa? Gereja memang yang dimaksudkan, bait Allah. Dan dia bilang gini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku sampai mati kita. Lalu yang terakhir dia bilang, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku selama aku hidup. Selama aku bisa berbuat sesuatu, aku bisa. Tapi begitu mati, Tuhan bilang gini, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa ini apa? Dari Alfa dan Omega. Dari kekal sampai kekal. The Lord is my shepherd. I shall not want. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita nggak akan kekurangan sepanjang umur hidup kita. Bahkan sampai kematian kita pun, Tuhan bilang gini, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. The Lord is my shepherd. Artinya apa? Sorga di bumi. Waktu kita nanti dipanggil pulang, kita juga akan diam dalam rumah Tuhan di sorga sepanjang masa. Oke, ada pertanyaan barangkali? Ya, hebat ya ini ayat ini ya. Kayak saya sekarang pembacaan saya cuma dibantu. Kita balik materi. Iya, bagus. Gila Jadi, kata-katanya. Gitu ya, tapi banyak orang Kristen yang kita dapati memang mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Jadi kita berdoa untuk banyak orang-orang yang kita kasihi, rekan-rekan sepelayanan kita, jemaat-jemaat Tuhan, ya kita nggak akan kekurangan apa-apa. Kekurangan itu dimulai dari mana? Dari sini, jiwa. Makanya yang Tuhan bilang tadi, dia menyegarkan jiwaku. Ya kan? Ya kan? Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Orang kalau jiwanya benar, jalannya benar, dia nggak akan tuntut yang macam-macam. Karena Tuhan sudah memuaskan dahaga. Jadi kita mau berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita, siapapun orang-orang yang kita rasa perlu kita doakan hari ini. Ya, oke Kelvin? Joseph, are you agree? Ya, kamu diberkati? Amin? Amin. Tegak? Iya. Amin? Kamu pasti bisa jadi berkat. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini pelajaran firman yang kami dengar bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadir untuk memberkati kami. Berkati Joseph Wason Way ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memakai dia menjadi berkat untuk generasinya. Bahkan akan memakai dia untuk jadi berkat bagi keluarga besarnya. Usaha pekerjaan yang dilakukan oleh Joseph hari ini, kami tahu ada banyak hal yang dipercayakan oleh Tuhan melalui orang tuanya untuk hidupnya. Kami percaya tangannya akan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dia, pemulihan terjadi, dan Allah senantiasa memperhatikan hidupnya. Dan kami percaya Joseph menjadikan Tuhan sebagai gembala sehingga dia tetap bisa berkata, I shall not want. Berkati juga Richard ya Tuhan, dalam masa-masa pencariannya akan masa depan, kami juga percaya Tuhan memberkati. Dan juga pekerjaan yang dia lakukan biar hatinya murni untuk melayani Tuhan. Berkati juga Kelvin ya Tuhan, dia bisa melalui lembah kekelaman, bahkan lembah bayang-bayang maut, menang dari COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan dia untuk tetap hidup, untuk dia bekerja dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Berkati juga jemaat yang kami layani di GBI Rock di Belesa, dan orang-orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga kami dimanapun berada. Tuhan memberkati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen.